Kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas saham BBTN. Di mana menurut saya, emiten ini masih sangat jauh di bawah harga wajarnya. Dan saya yakin suatu saat emiten ini pasti akan meledak harganya, menuju ke harga yang seharusnya sesuai dengan fundamental maupun di laporan keuangannya. Nah, pada saat saya membuat video ini, saya melihat adanya keanehan kenapa emiten ini selalu bertahan di harga konsolidasinya di harga 1000 ataupun sampai dengan 1200-300-an teman-teman. Nah, apabila kita perhatikan secara sekilas untuk emiten ini dari pada saat di IPO sampai dengan periode sekarang tidak kemana-mana harga sahamnya. Dia berada di angka range 1000, memang pernah ke angka 2000 tapi turun kembali menuju harga 1000 dan kurang lebih tidak ada peningkatan yang signifikan secara long term. Di sini saya tarik secara maksimal. Nah, kenapa seperti itu? Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi fundamental, emiten ini sebenarnya cukup menarik. Mungkin menurut saya pribadi, karena belum saatnya saja, emiten ini untuk ditarik atau meningkat harganya secara signifikan. Dan inilah mengapa saya katakan emiten ini menjadi salah satu hidden gem yang menurut saya akan memiliki potensi secara signifikan peningkatan harganya ke depan. Nah, seperti apa? Saya langsung mereview dari sisi fundamentalnya. Seperti biasa, untuk emiten ini sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga, dan laba bersih yang diraihnya itu mencapai 2 triliun. Lebih tepatnya 2,312 triliun. Memang laba ini menurun 24% dari periode sebelumnya, tetapi nanti karena ini merupakan laporan sampai dengan kuartal ketiga, masih ada satu kuartal lagi yang mungkin akan kita lihat apakah mampu untuk melewati laba di tahun 2022. Nah, angka 2,312 triliun ini dari mana saja? Seperti biasa saya akan langsung melihat dari laporan keuangannya. Yang pertama dari sisi pendapatan. Emiten ini, emiten perbankan, tentunya dia akan mendapatkan pendapatan bunga dan bagi hasil dari margin unit syariah, karena mungkin emiten ini memiliki yang namanya unit syariah, BTN syariah, jadi di sini terlihat pendapatannya secara konsol. Nah, di sini hal yang menarik menurut saya dari sisi pendapatan bunganya saja, dia sudah melebihi pendapatan bunga di kuartal yang sama di tahun 2022, yaitu dari 17 triliun menjadi 18 triliun, ada peningkatan kurang lebih 1,1 triliun. Nah, ini saya katakan berarti emiten perbankan ini sebenarnya performanya meningkat dari periode yang sama di tahun 2022. Nah, inilah mengapa saya katakan ini merupakan hidden gem, dan mungkin memang belum saatnya emiten ditarik untuk ke atas secara valuasinya. Nah, kemudian dari bagi hasil dan margin unit syariahnya juga terlihat meningkat cukup signifikan, dari 1,8 triliun menjadi 2,6 triliun. Sehingga dari total pendapatannya saja, dari bunga dan bagi hasil itu mencapai 20 triliun, teman-teman. Kurang lebih meningkat sebesar 2 triliun dari periode sebelumnya. Nah, kemudian dari sisi beban, di sini juga saya tidak terlalu tertarik dengan beban bunga bagi hasil dan bonusnya, karena dari sisi beban bunganya ini meningkat signifikan dari 6,8 menjadi 9 triliun, dan untuk hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabahnya juga meningkat signifikan dari 550 miliar sebelumnya menjadi 1,024 triliun. Sehingga dari sisi pendapatan bunga dan bagi hasil secara netnya itu mencapai angka 10 triliun. Nah, di sini terjadi penurunan dari periode sebelumnya yang mencapai 11 triliun. Padahal tadi dari sisi pendapatan kita melihat ini adanya peningkatan kurang lebih 2 triliun, tapi itu secara langsung di net off oleh beban bunga bagi hasil dan bonusnya, yang dimana tadi ada peningkatan signifikan dari beban bunga dan juga beban hak pihak ketiga. Tapi overall sebenarnya emiten perbankan ini cukup sehat, karena dari sisi performanya juga dia sudah meningkat signifikan, teman-teman. Nah, ini patut dipertimbangkan. Nah, dari sisi beban operasional, di sini juga terlihat menurun. Nah, dari sisi beban operasionalnya dia terlihat
adanya efisiensi dari periode sebelumnya yang mencapai 7,277 triliun, di sini menjadi 6,369. Artinya untuk bebannya itu menurun. Berarti artinya semakin efisien dari periode yang sama di tahun 2022 menuju tahun 2023. Sehingga apabila kita lihat dari laba periode berjalannya itu dari 2,2 triliun menjadi 2,312 triliun. Nah, di sini sebenarnya sudah terjadi peningkatan di kuartal yang sama. Nah, apakah nanti setelah disetahunkan bisa melebihi laba annual dari tahun 2022? Saya rasa bisa, teman-teman. Karena tadi adanya peningkatan dari performance perbankan ini. Baik, kita lanjut ke ekuitasnya. Di sini ekuitas juga terlihat meningkat signifikan. Kurang lebih ada peningkatan sebesar 3 triliun dari periode sebelumnya. Sehingga di sini terlihat adanya peningkatan 12 triliun untuk ekuitasnya sendiri. Ini saya acungi jempol, teman-teman investor. Karena untuk emiten perbankan peningkatan sebesar 12 triliun ini di kuartal ketiga itu cukup bagus. Berarti aset bersih dari emiten ini meningkat signifikan. Dan dari sisi EPS-nya dia mencapai angka 220 disetahunkan, memang belum melampaui EPS tahun 2022 secara setahun, tapi nanti ini akan terconfirm apabila laporan kuartal keempat atau annualnya sudah keluar. Untuk sisi utangnya meningkat, ya wajar saja karena emiten inilah menghimpun dana pihak ketiga, tentu saja kenaikan utang akan dianggap wajar. Untuk penambahan kas di sini ternyata terlihat adanya penurunan sebesar 4 triliun. Dan posisi kas pada akhir periode kuartal ketiga itu mencapai 36 triliun. Nah, dari sisi ROE, ini juga cukup bagus karena dia sudah mencapai angka 2 digit. Dan tentunya perbankan seperti BBNI, BRI, dan juga bank-bank lain untuk peningkatan labanya itu memang sudah di angka 2 digit untuk ROE-nya. Dan ternyata BBTN ini juga mampu meraih angka yang sama di 2 digit, yaitu lebih tepatnya di 10,6 atau 11%. Nah, ini kenapa saya katakan sebenarnya emiten ini tidak kalah bersaing dengan emiten perbankannya. Dan pada saat inilah sebenarnya potensinya cukup tinggi karena harganya masih berada di bawah, teman-teman. Dari data laporan keuangan tadi didapat untuk nilai PBB pada saat harga saya membuat video ini di angka 1335. Masih berada di angka 0,6 dari PBB-nya, dan untuk TER-nya masih berada di angka 6,1. Untuk emiten perbankan menurut saya ini tidak wajar dan cukup jauh berada di bawah rata-rata emiten perbankan pada umumnya. Kita katakan untuk PBB-nya diraih angka 1, yang berarti untuk book value-nya itu seharusnya berada angka 2000-an, dan nilai PER-nya kita katakan berada di PER 10, itu masih wajar, sehingga didapat angka 2197, dan saya rata-ratakan antara PBB dan PER yang seharusnya wajar berada di angka 2133. Nah, bayangkan teman-teman, dengan membeli emiten ini di harga sekarang, kita bisa mendapatkan potential gain hampir 60% atau half beggar. Bukan berarti saya mengatakan ini tidak ada potensi turun kembali ke mungkin ke harga 1300 atau bahkan 1200-an. Bisa saja terjadi, tapi ini merupakan kesempatan yang baik menurut saya. Alangkah bagusnya kalau memang dia turun ke angka 1200-an ataupun angka 1000, sebaiknya tetap dicicil dengan menggunakan money management yang baik, teman-teman. Dan kemudian secara analisis harga wajarnya secara historis di sini terlihat angka 1951. Saya rata-ratakan PBV dan PER-nya secara 5 tahun terakhir, dan angka ini juga masih sangat memuaskan menurut saya karena nilai MOS-nya juga masih di atas 30% dan gain-nya juga hampir 50%. Inilah kenapa saya memilih untuk melirik saham ini, karena tadi dari sisi MOS dan juga valuasinya masih sangat rendah dibandingkan dengan emiten sejenis di IHSG, teman-teman. Nah, teman-teman investor, kalau saya melihat dari sisi teknikal ini lebih menarik lagi karena di sini terjadi support kuat di angka 1200 seperti yang saya jelaskan tadi, dan ternyata emiten ini sudah mengalami pemantulan di harga 1200. Dan lebih menariknya lagi, di sini dia sudah terkonfirm terlihat adanya
3 candle bullish ini secara weekly, dan saya yakin ini akan mengalami penguatan. Di sini juga ada pattern double bottom, teman-teman. Ini terlihat dari periode 2023 bulan Oktober menuju sampai dengan 2023 bulan Desember. Di sini terlihat adanya pola double bottom dan terkonfirmasi dengan adanya 3 candle bullish, teman-teman, secara mingguan. Nah, saya yakin ini kemungkinan besar akan mengalami peningkatan ke harga 1.500, teman-teman, ataupun bahkan 1.600 kalau memang terkonfirmasi nanti di kuartal keempat atau kuartal terakhir terjadi peningkatan laba dari emiten ini. Dan secara teknikal di sini terlihat sangat menarik sekali, teman-teman. 1.200 ini merupakan support kuat yang terjadi dari periode tahun 2020. Di sini begitu harga sahamnya menuju angka 1.200, dia akan mantul kembali. Di tahun 2020 pernah terjadi, kemudian di tahun 2021 bulan Juli juga terjadi, dan terakhir di di tahun 2023 juga terjadi beberapa kali pemantulan dari harga 1.200. Nah, dengan range waktu yang selama ini, angka 1.200 ini saya rasa terkonfirmasi menjadi titik support buat emiten ini. Dan saya lihat di sini, ini akan segera mengalami peningkatan apabila nanti kemungkinan besar terkonfirmasi untuk laba bersih di tahun 2023 secara annual itu akan meningkat signifikan. Saya rasa itu akan terjadi, teman-teman. Secara sentimen positif dari beberapa media, emiten ini mendapatkan peringkat leadership AA, yang artinya emiten ini masuk ESG Leader BGK. Ini merupakan salah satu sentimen positif menurut saya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, emiten ini menjadi emiten paling murah di sektor yang sama, yaitu perbankan. Dan ini cocok untuk investasi di tahun 2024. Nah, hal menarik lainnya, ternyata emiten ini juga berhasil memangkas nilai NPL-nya, non-performance loan-nya, sehingga tentunya analis memprediksi kinerja dari emiten ini pasti akan semakin bagus ke depannya. Nah, kesimpulannya, saya rasa saya tidak akan mengatakan emiten ini emiten yang jelek, karena terlihat tadi untuk kinerjanya juga bagus, dan ini merupakan emiten perbankan BUMN yang saya rasa pada saat sekarang saya membuat video ini belum dilirik oleh investor dan belum divaluasi oleh pasar dengan harga wajarnya. Saya yakin emiten ini akan menuju angka 2 cepat atau lambat, karena tidak wajar emiten yang memiliki ekuitas sebesar 29 triliun itu dihargai di harga sekarang ya, 0,6, sementara performanya tadi meningkat. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten BBTN. Apabila teman-teman ada komentar, boleh di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.